Salve sahabatku, saudaraku, damai Kristus kiranya selalu beserta kita. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan dari bacaan liturgi hari ini dari Yohanes bab 15 ayat 12 sampai dengan 17. Mari kita renungkan bersama tentang cinta kasih. Kita dahului dengan tanda keselamatan, tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini saya mengajak kita merenung bersama, belajar bersama tentang cinta kasih. Kata seorang bijak mengatakan cinta itu seperti hantu. Ia menjadi objek pembicaraan banyak orang. Ada juga yang mengatakan cinta itu buta, tetapi bersinar. Kalau pinjam bahasa Inggrisnya, mengatakan love is blind but shiny. Buta tapi bersinar. Ada juga yang mengatakan cinta kasih itu benci tapi rindu. Rindu tapi benci. Itulah misteri cinta. Misteri kasih. Hari ini saya juga ingin menyampaikan sebuah ungkapan dalam bahasa Latin yang mengatakan ubi est caritas, ibi Deus est. Di mana ada kasih, di sana Allah hadir. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kasih itu adalah Allah. Di mana ada kasih, di sana Allah hadir. Berarti kalau kita hidup rukun dan damai, kita hidup saling mengasihi, sebenarnya kita tidak hidup sendiri. Tetapi Allah turut hadir dalam hidup kita. Injil hari ini, Yesus bersabda kepada para muridnya, "Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Warta sukacita ini sungguh mengharukan. Betapa tidak? Yesus adalah Allah, Raja alam semesta, surga dan bumi. Ia berkuasa di surga dan di bumi. Sungguh besar kuasanya. Tapi ia rela meninggalkan segala-galanya itu. Ia rela meninggalkan kealahannya dan menjadi hina, terhina di salib.
Dia menjadi kutuk dan terkutuk di kayu salib. Hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Karena cintanya yang sejati. Karena kasih yang sejati. Yesus Kristus, Sang Penebus dunia. Kasih yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus tidak hanya berbicara. Yesus tidak hanya berkata-kata. Yesus tidak hanya memerintah supaya kita saling mengasihi. Tetapi Yesus membuktikan di dalam perbuatannya. Yaitu menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yaitu umat manusia. Untuk menebus umat manusia. Itulah cinta yang sejati. Kasih yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan kasih Kristus di atas kayu salib telah mengangkat kita. Telah mengangkat martabat manusia. Bukan lagi hamba. Bukan lagi dalam perbudakan dosa. Tapi menjadi sahabatnya. Menjadi orang merdeka. Kita bukan lagi hamba. Kita bukan lagi budak. Tapi kita sahabatnya yang dia kasihi. Bukan hanya sebagai sahabat. Tetapi juga sebagai tempat untuk Yesus bercerita akan segala misteri dan pengalaman hidup bersama Bapanya di surga. Luar biasa. Kita adalah sahabat yang diberikan jalan untuk berkomunikasi dengan Bapanya di surga secara lebih mendalam. Ini semua berarti bahwa era perhambaan, perbudakan sudah berlalu. Semuanya telah hilang. Hidup kita sudah diangkat. Hidup setara, hidup sederajat, hidup selaku saudara-saudara di antara semua umat manusia. Masing-masing kita memiliki hak asasi yang harus kita hargai, yang harus kita hormati, dan juga harus dihormati dan harus dihargai oleh sesama kita. Kalau kita sudah menjadi satu saudara, kalau kita sudah menjadi sahabat, berarti kita sudah siap melaksanakan apa yang dikatakan Yesus. Cinta sejati mengorbankan bagi sahabat-sahabatnya. Mencontoh Yesus sebagai sahabat yang sejati. Kita juga seharusnya berani berkorban untuk orang lain. Demikianlah Yesus mau mengajar kepada kita bahwa berkorban adalah ciri corak sebagai sahabatnya. Berkorban adalah sebagai identitas muridnya. Maka hendaknya di dalam hidup kita ini sebagai muridnya, kita selalu saling mengasihi, bukan saling memusuhi. Saling memaafkan, bukan saling dendam. Saling berdamai, bukan tengkar-tengkaran, ekir-ekiran, kata bahasa Jawa. Saling setia, rukun, dan damai. Kalau kita bersatu dengan Yesus, ada kasih di dalam hati kita, maka kita semakin berani berkorban untuk sesama. Berani menjadi seperti lilin yang membakar dirinya untuk menerangi kegelapan di sekelilingnya. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Hidup rukun dan damai. Saling memberi, saling menerima, saling menghargai, saling menghormati, saling berbagi kasih. Itu hidup yang sungguh indah. Hidup dalam kasih adalah hidup yang terindah dan hidup dalam kepenuhan sukacita. Kalau kita mau hidup, kalau kita mau mengalami sukacita yang penuh di dalam hidup ini,
kita harus hidup di dalam kasih. Kebahagiaan yang sempurna hanya boleh dialami di dalam kasih. Kebahagiaan yang sempurna hanya boleh dialami di dalam Allah, karena Dia adalah kasih. Sahabatku, saudaraku yang terkasih. Tetapi terkadang-kadang oleh karena terpengaruh satu situasi, kondisi, keadaan, kita tidak berani membantu orang yang tertindas. Kita tidak berani membantu orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita takut nanti dicap mencari muka. Atau kita takut menolong orang sedang kesusahan. Orang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan kita. Kita takut nanti dianggap mencari perhatian atau pencitraan diri. Sahabatku, kalau memang dari hati kita yang dalam, dan kalau memang dari hati yang tulus, ikhlas, untuk menolong orang yang sedang menderita, jangan hiraukan ungkapan-ungkapan seperti itu. Jangan pedulikan kata-kata orang seperti itu. Kasih itu harus didahulukan. Menolong dan membantu orang itu harus didahulukan. Jangan peduli dengan kata-kata seperti itu. Banyak kesaksian di dalam hidup kita sehari-hari. Juga di medsos-medsos. Coba baca atau mungkin sudah dengar. Bahwa ada orang di sekitar kita. Dia belum memiliki iman Katolik. Apalagi mengenal tentang Yesus. Dia tidak kenal siapa itu Yesus. Tapi tahu saudara, rahmat, berkat dia sudah mendapatkan dari Tuhan Yesus. Walaupun dia belum tahu siapa itu Yesus. Karena dia panggil nama Yesus. Panggil nama Tuhan orang Kristen. Terutama di dalam hal kesembuhan penyakit yang berkelanjutan, yang berkepanjangan, yang kronis. Itu kesaksian di dalam hidup. Nyata di sekitar kita. Itu kesaksian di dalam medsos-medsos. Bahkan ada yang sampai menjadi pendeta, ada yang dibaptis. Tetapi juga saudaraku, jangan lupa. Lebih banyak pula, bahkan sangat banyak yang sudah kenal Yesus. Tapi tidak mau mengaku Yesus. Bahkan menolak jauh-jauh Yesus. Ini semua adalah kerajaan surga yang sedang dibangun di atas muka bumi oleh Allah yang belum selesai. Sekali lagi saya katakan, semua peristiwa ini adalah kerajaan Allah yang dibangun di atas muka bumi ini yang belum selesai oleh Allah. Maka setiap orang kita, murid Kristus atau setiap orang yang dibaptis, dia wajib ambil bagian, ambil partisipasi, terlibat dalam membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Masih terlalu banyak kerajaan Allah yang harus dibangun di atas muka bumi ini. Yesus telah menyerahkan tugas itu kepada kita. Ia bersabda, sama seperti Bapa telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Di dalam Yohanes bab 17 ayat 18. Jadi Yesus memanggil kita datang kepada Dia. Kita datang. Tetapi juga Yesus menyuruh kita pergi dari Dia. Menyuruh kita pergi sebagai sahabatnya untuk menghasilkan buah-buah yang tetap, yaitu buah kehidupan kekal bagi umat manusia. Yesus panggil kita datang, tapi juga Yesus mengutus kita pergi untuk mewartakan rahasia keselamatan hidup kekal. Karena itu kita harus berani memperkenalkan keagungan rahasia kasih Kristus dan berani bersaksi tentang iman Katolik tanpa rasa takut, tanpa rasa malu.
bekal utama dan yang pertama dalam mewartakan iman adalah menghayati hidup Kristus secara mendalam dan memupuk semangat hidup Katolik seperti dalam hidup Katolik sejati dalam diri kita. Lewat doa-doa, lewat aktivitas-aktivitas iman atau aktivitas gereja. Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kita teladan kasih yang luar biasa. Maka dengan kasih yang sama itu juga kita dipanggil untuk mewujudkan di dalam hidup kita. Hanya dengan demikianlah hidup kita sebagai murid Kristus ada makna. Hanya dengan demikianlah hidup kita di hadapan Allah ada makna, ada bahagia, ada sukacita. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, buatlah kami semakin berani untuk berkorban bagi sesama yang membutuhkan pertolongan kami, dan siap menanggung risiko tanpa takut, tanpa malu. Bunda Maria, doakanlah kami, anak-anak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua.